Hai, Assalamualaikum. Oke, saya kali ini ingin mendemokan salah satu dari aplikasi untuk membuat soal online, yang mana soal online ini eh, memang berbeda atau apa ya, sudah di luar aplikasi dari Google Classroom yang biasanya digunakan kebanyakan dari para pengajar. Kali ini saya ingin menggunakan Kahoot. Nah, kenapa menggunakan Kahoot? Karena Kahoot itu punya kelebihan itu di visualisasi. Kadang kan kita membutuhkan apa tampilan yang lebih menarik gitu ya, untuk bisa menarik perhatian dari mahasiswa atau mungkin siswa kita supaya bisa apa lebih bersemangat lagi untuk menjawab soal-soal. Oke, kali ini kita langsung saja masuk pada websitenya dari Kahoot. Kita bisa langsung mencari di sini di Google, kita cari kahoot.com atau langsung mengetikkan saja di addressnya ini kahoot.com. Nah, kemudian dari Kahoot.com ini, di sini ada aplikasi untuk, ada icon untuk sign up, untuk mendaftar bagi kita yang mungkin belum pernah mendaftarkan ya. Atau kalau sudah kita bisa langsung login. Nah, kita akan coba dulu untuk sign up itu seperti apa tampilannya. Nah, dalam sign up ini ada beberapa pilihan yang pasti kalau kita ingin mendaftar sebagai teacher, kita masuk ke sini, kalau sebagai student kita masuk ke sini. Nah, untuk sign up ini kita bisa menggunakan email Google ataupun email dari Microsoft. Nah, berhubung ini saya sudah memiliki login, kita kembali lagi ke Kahoot-nya ya, ke website kahoot.com-nya. Kemudian kita langsung masuk ke login. Nah, kemudian kalau sudah, maka kita isikan saja username dan password yang sudah kita sign up tadi. Kemudian klik login. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah dashboard dari Kahoot di mana kita sudah login tadi. Nah, di sebelah sini ini adalah apa? Soal-soal yang sudah pernah kita generate itu berada di sini. Kemudian kalau kita ingin create atau membuat soal, kita bisa klik ini. Kemudian di sini ada tersaji beberapa informasi yang berhubungan dengan Kahoot. Dan di sini ini informasi tentang kita, tentang apa ya, identitas kita. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa Kahoot ini kan memang ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau ini kita menggunakan yang free jadi standar saja. Tapi saya rasa dari yang standar ini tetap tercover ya kebutuhan-kebutuhan untuk membuat soal-soal. Oke, kita langsung saja praktekkan misalnya kita membuat soal. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang ada di dalam Kahoot ketika kita ingin meng-create sebuah quiz gitu ya. Ini ada template-templatenya, tapi biasanya template-template ini berbayar. Nah, karena kita free, mengambil yang free, jadi kita klik create dulu. Nah, kalau kita klik create, maka hasilnya seperti ini. Yang sebelah sini ini adalah tempat kita untuk mengenter atau mengisi identitas dari soal. Misalnya kita buat begini, soal latihan Kahoot. Kemudian deskripsinya apa? Misalnya kerjakanlah sesuai petunjuk. Nah, kemudian kalau sudah kita simpan di sini, ini adalah dashboard kita yang sudah disediakan oleh Kahoot. Kalau kita ingin change juga bisa, tapi biasanya pilih standar saja sudah cukup.
Kemudian kalau misalnya soal itu kita inginkan ada gambar, ada image supaya identitas soalnya itu ada identitas yang sesuai dengan keinginan kita, kita tinggal klik change di sini. Kemudian ini visible-nya to everyone karena soal ingin dikerjakan oleh semua orang, jadi semua orang yang memiliki link dari soal ini nanti akan bisa mengerjakannya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Kemudian kalau kita ingin hubungkan dengan video, ini juga bisa, tapi kita pilih yang standar dulu aja ya. Setelah itu oh ya ini di sini ada musik. Jadi soal Kahoot itu ada musiknya. Jadi standarnya ada, tapi kalau kita ingin pilih di sini ada banyak pilihan. Misalnya kita pilih jungle, kita bisa tes dulu. Nah, misalnya gitu. Atau mungkin kita pilih reggae. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, anggap saja sudah semua ya, kemudian kita klik done. Nah, kalau sudah untuk identitas soal, maka berikutnya kita buat soalnya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah menandakan soal-soalnya nomor 1 sampai sekian, kemudian di sini kita menginputkan soalnya. Misalnya nomor 1 kita mau pilih jenis apa. Kalau ini standarnya itu jenis yang multiple choice seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa isikan teksnya. Rumus-rumus juga sudah disediakan kalau misalnya memang kita membutuhkan rumus. Nah, misalnya saya buat gini. Pertanyaannya, manakah istilah yang benar, misalnya begitu. Nah, kemudian kalau misalnya soal ini mau kita buat ada gambarnya, kita bisa klik di sini, atau mungkin ternyata soal itu ada hubungannya dengan video yang ada di YouTube, kita bisa masukkan link YouTube-nya. Dan ini adalah time-nya. Kalau misalnya kita ingin ubah, misalnya kita ubah menjadi 30 detik atau mungkin 10 detik gitu, kita bisa klik langsung di sini. Nah, maka soal itu akan memiliki waktu 10 detik. Kemudian poin itu paling kecil memang 1000. Kalau misalnya kita ingin naikkan ya tinggal kita geser, kita klik yang sebelah kanan. Kalau kita ingin 1000 tadi ya kita kembalikan lagi. 0, 1000 dan 2000 seperti ini. Oke, kemudian ini adalah pilihannya. Misalnya pilihan pertama sistem information system, kemudian teknik informatika. Jawaban keempat misalnya semua benar, gitu ya. Nah, dari 4 jawaban ini kunci jawaban yang benar misalnya adalah jawaban yang keempat, berarti ini kita klik. Nah, ini artinya berarti nomor 1 ini jawaban yang benar adalah ini. Oke, ini nomor 1 selesai. Kemudian nomor 2 kita bisa copy paste di sini. Kalau misalnya jawaban ternyata soal itu salah misalnya ya, kita ingin membuat ulang, kita bisa klik del. Nah, kalau kita ingin membuat baru, kita bisa klik add question. Misalnya kita ingin model yang berbeda. Kalau tadi kan multiple choice, sekarang kita ingin membuat yang lain misalnya. Nah, sebelum kita praktekkan, nah di sini teman-teman tahu ada beberapa pilihan ya. Nah, tapi kalau ada tanda ini artinya berbayar. Biasanya ada trialnya 7 hari. Tapi kalau yang tidak ada seperti ini berarti free. Nah, sekarang saya pilih yang free saja, masuk yang true false. Nah, nomor 2 true false. Misalnya saya buat begini. Sistem
informasi adalah sama dengan manajemen informatika. Nah, ini sebelum saya masuk ke berikutnya, yang perlu teman-teman tahu bahwa teks ini salah satu kelemahannya ya, kelemahannya dari Kahoot. Teksnya ini kalau tidak salah 120 kata. Coba saya cek. Iya, 120 kata. Jadi soalnya itu terbatas. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Nah, itu kemudian sama tadi ini ada untuk antisipasi time limitnya dan poinnya. Anggap saja sama ya, ini kita samakan dengan nomor 1, 10 detik. Kemudian poinnya 1000. Kemudian jawaban yang benar mana? Misalnya jawaban yang benar adalah true ya, berarti kita klik true untuk kunci jawabannya. Oke, kita anggap ini dua soal ini sudah cukup. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik done. Nah, kalau sudah kita klik done, nah, maka akan tersaji seperti ini. Nah, soal latihan Kahoot yang sudah kita buat tadi tergenerate di sini. Setelah itu, di bagian sini itu ada properties, kita bisa lihat di sini ada apa aja. Nah, di sini ada edit. Kalau misalnya kita inginkan soal tadi, oh ada tambahan atau mungkin di edit apanya ini ada. Terus ini ada rename-nya, share dan seterusnya. Nah, oke, lanjut kita masuk ke sini. Sorry, kepencet tadi ya. Saya back. Oke. Dari soal latihan ini selanjutnya kita ingin membagikan dan jangan lupa kita misalnya memiliki Google Classroom. Nah, kita ingin bagikan soal ini ke dalam Google Classroom sesuai dengan student yang akan kita bagi. Maka kita bisa klik play. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan pilihan ini. Nah, pilihan yang ke kiri, yang tips ini adalah jika posisinya itu kita melakukan pembelajaran, misalnya pembelajaran di kelas dan siswanya itu sudah siap dan tersaji semua, kita bisa klik teach di sini. Di sini kalau kita klik teach nanti akan ada petunjuknya untuk link dan kodenya. Tapi kalau posisinya soal ini mau kita bagikan di Google Classroom, kita klik assign. Nah, dari klik assign itu di sini ada pilihan batas waktu soal itu berlaku. Jadi ini defaultnya dari Kahoot, tapi kalau ingin kita tambahkan, misalnya saya di sini membuat tanggal 21. Tanggal 21 Kahoot memberikan batasan terakhir kadaluarsanya soal ini adalah tanggal 24 jam 12 PM. Tapi kalau kita inginkan berubah ya kita tinggal ubah saja, gini ya, seperti ini. Terus question timernya kita aktifkan kan tadi ya. Kemudian randomize, kalau misalnya soal itu kita ingin buat random, kita bisa klik on. Kemudian untuk nickname, karena di Kahoot itu setiap peserta nanti kan ada nickname-nya. Kalau misalnya kita menginginkan nickname-nya itu tergenerate di sini, maka kita klik on. Tapi kalau nickname-nya itu mereka bisa membuat sendiri atau nama aslinya, kita tidak aktifkan atau kita off. Kalau sudah, kita klik create. Nah, kalau sudah create, maka akan terjadi seperti ini. Kalau ini adalah linknya, link dari Kahoot yang akan kita share soal itu tadi dengan deadline ini tadi 3 hari 2 jam 54 menit. Kemudian pinnya
Tapi kalau kita ingin ini kita share di Google Classroom, sebenarnya lebih praktis. Kita tinggal klik di sini, Google Classroom. Nah, setelah itu ini berarti kan sudah masuk ya, sudah masuk di Google Classroom-nya. Ini kita klik kelas kita yang mana, room yang mana yang akan kita berlakukan soal. Misalnya saya memberi contoh, kita lakukan di sini. Oke. Kemudian choose action, actionnya create assignment. Kalau sudah, klik go. Nah, setelah itu di dalam Google Classroom juga kita beri identitas, misalnya soal latihan Kahoot. Kemudian instruksinya misalnya kerjakan soal sesuai petunjuk. Nah, kemudian ini untuk algoritma, untuk soalnya, soal ini mau dibuat untuk dua kelas atau cukup satu kelas atau tiga kelas. Nah, kita bisa klik di sini. Kalau cuma satu kelas berarti kita tidak ubah apapun seperti tadi. Kemudian poinnya juga kita bisa tentukan poin yang berlaku di Google Classroom itu. Cuma kelemahannya kalau Kahoot ini tidak bisa terhubung langsung ya. Jadi tidak bisa terhubung langsung. Jadi kita harus tetap manual memindahkan hasil jawaban otomatis dari Kahoot itu, kemudian kita input ke dalam Google Classroom. Oke, kita lanjut. Untuk due date, batas waktu ya, batas waktunya misalnya ingin kita buat, tapi berhubung tadi kan sudah ada ya due date-nya yang sudah dibuat di Kahoot, itu juga saya rasa tidak perlu, tapi ya itu pilihan ya, bisa saja menggunakan due date di sini juga. Kemudian ini adalah linknya, link sudah tergenerate otomatis. Kemudian untuk assign, kalau soal ini ingin dikerjakan langsung, kita langsung bisa klik assign. Tapi kalau soal itu tidak ingin dipublikasikan sekarang, misalnya kita schedule, maka kita bisa klik schedule. Kita pilih tanggalnya, tanggal berapa mau dipublish gitu ya. Kalau dirasa sudah cukup, tidak perlu schedule, langsung saja kita bisa klik assign. Seperti ini. Nah, udah. Ini berarti kan sudah selesai. Berarti ini sudah selesai di assign. Kita bisa klik view untuk melihat yang ada di Google Classroom kita. Nah, ini ya, soal latihan Kahoot. Nah, ini sudah ada semua. Oke. Kemudian sekarang saya posisikan untuk membuka halaman student yang mengikuti ini. Ini saya tutup dulu. Nah, ini salah satu student yang mengikuti kelas algoritma ini misalnya. Nah, kita tinggal klik di Google Classroom-nya. Nah, ini sudah masuk. Nah, tinggal klik. Nah, soalnya sudah masuk di Google Classroom-nya dari student. Nah, misalnya kita umpamakan student ini ingin menjawab soal, kita tinggal klik di sini. Ini menunggu memang agak lama, semakin banyak soalnya akan semakin lama gitu ya. Nah, ini nickname-nya, enter nickname-nya, misalnya saya beri nama ini ya, bisa. Kemudian oke, ini masih mengenerate. Nah, ini menunggu. Nah, ini sudah mulai soal nomor 1. Nah, misalnya saya jawab ini gitu ya. Nah, langsung ada pilihan salah, karena jawaban yang benar bukan itu. Kemudian next, ini yang nomor 1.
kemudian next. Nah, ini soal kedua tadi. Nah, ini kan, misalnya jawabannya true, saya jawab true. Nah, correct. Kemudian next. Nah ini. Oke. Jadi ini skor yang didapat oleh student tadi, gitu ya. Skornya 900 sesuai dengan yang hasil yang sudah didapat. Nah, ini adalah posisi student. Kemudian masih di posisi student tadi, student setelah dia menginputkan atau menjawab soal, dia harus memastikan bahwa soal ditandai sebagai selesai. Oke, klik. Nah, sudah. Ini posisi student. Nah, sekarang posisi teacher. Kita ingin melihat hasilnya di Kahoot. Nah, ini kita kembali ke sini tadi. Kita bisa kembali ke home. Kembali ke home. Kemudian kita bisa mengecek di sini di soal yang tadi. Setelah itu di sini ada view challenge info. Nah, ini ada satu player atau ada satu student yang sudah menjawab, kita bisa klik. Nah, kita cek di sini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menjawab lagi dan lagi, itu nanti akan kita bisa lihat di sini. Nah, ini mungkin yang untuk kita bisa antisipasi bahwa nilai yang masuk di Kahoot itu tidak bisa otomatis masuk di Google Classroom. Jadi kita harus punya rekamannya di sini, melihatnya dengan cara yang seperti itu tadi. Nah, itu posisi untuk teacher dalam halamannya Kahoot. Nah, sekarang kita lihat yang ada di halamannya teacher, posisinya di Google Classroom. Kita klik di sini. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini kelihatan bahwa sudah ada satu yang mengembalikan tadi. Nah, untuk melihat untuk mensinkronkan hasilnya, hasil dari student itu tadi, maka kita harus pastikan nilai yang di sini kita kita transfer atau kita ekspor ke nilainya dia. Ini masalah nilai perhitungannya seperti apa, ini yang kita posisikan setelah dihitung oleh teacher tadi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya mensinkronkan atau mengkolaborasikan antara Kahoot dengan Google Classroom. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.